Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras omben, ompong yoben. Sebuah kalimat mengejutkan keluar dari mulut Bang Fachri Hamzah. Katanya Pak Prabowo itu Anwar Ibrahimnya Indonesia. Bagi yang masih asing dengan Anwar Ibrahim, beliau adalah Perdana Menteri Malaysia yang baru. Tapi perjalanan politiknya serba rumit. Bahkan menerima sangkaan atau tuduhan pelecehan seksual terhadap asistennya sendiri. Memang kasus itu sudah lama, sekitar tahun 2018. Dan Pak Anwar dibebaskan dari segala tuduhan. Tuduhan pelecehan seksualnya pun kepada asisten laki-laki, Muhammad Yusuf Rofter. Dan kenapa orang Gerindra merasa bangga bahwa Pak Prabowo disamakan dengan Pak Anwar Ibrahim? Hampir banyak hal yang tidak sama atau sulit dipandangkan selain satu hal, yakni usia. Pak Anwar ini dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia usia 75 tahun. Sedangkan usia Pak Prabowo sendiri sampai saat ini sudah menginjak ke 71 tahun. Beliau juga tidak mengalami perjalanan politik yang mencekam, mengalami tuduhan, pelecehan segala. Sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh Bang Fachri? Dan mengapa Gerindra membanggakan pernyataan Bang Fachri? Nikmati sajian Om Ben, Opini dan Beni episode awal tahun 2023. Lontaran Pak Prabowo itu diibaratkan Anwar Ibrahimnya Indonesia. Dikemukakan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Kalimat tersebut ada di status Twitternya. Dan hal itu dilontarkan setelah bertemu dengan Waketum Partai Gelora Fachri Hamzah. Keduanya tak sengaja bertemu di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Sebagai sesama kawan seiring dalam Pilpres 2014 dan 2019, mereka cukup dekat lantas mereka berdiskusi soal Pilpres 2024 dan muncullah pernyataan tersebut. Bang Andre menyebut dia dan Bang Fachri berbicara sebagai junior dan senior. Mantan orang penting di PKS disebut memberikan banyak nasihat supaya Ketua Gerindra Prabowo Subianto menang pada Pilpres 2024. Sepertinya Bang Fachri cukup optimis dalam Pilpres 2024 mendatang. Pak Prabowo akan menjadi Anwar Ibrahim Indonesia. Artinya Pak Prabowo dengan berbagai pengalaman yang dimiliki. Bahkan Bang Fachri menyebut politisi yang paling matang, paling berpengalaman, dan paling siap memimpin Indonesia. Tapi faktanya perjalanan politik, latar belakang, perjuangan, dinamika personal antara Pak Anwar Ibrahim dan Pak Prabowo berbeda. Belum lagi kondisi politik Indonesia dan Malaysia jelas berbeda. Bisa jadi apa yang disampaikan Bang Fachri sebagai upaya membuka koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Gelora. Mereka juga sudah cukup lama dekat. Sehingga kemungkinan koalisi partai terbuka lebar. Hanya Gerindra mesti hati-hati. Dan tidak menganggap enteng Gelora. Mereka memang partai politik baru. Tetapi ingat, sesungguhnya mereka orang-orang lama. Munculnya Partai Gerindra menarik kita ikuti. Dan akankah bakal seiring berhadapan dengan PKS?
Sebab sejatinya orang-orang inti PKS itu malah yang sekarang bermigrasi ke Gelora itu. Gelora didirikan karena PKS sudah tidak sejalan seperti cita-citanya dulu. Belum ada isu yang membuat konfrontasi langsung antara PKS dan Gelora. Tapi pertemuan Bung Andre dan Bang Fahri dan isu yang dibahas itu menarik. Kita tunggu apakah PKS bakal merespon ini. Dalam pandangan umum, jika Gerindra berkoalisi dengan PKS, Gelora sulit bergabung. Tetapi Gelora sendiri merupakan parpol baru. Mengapa Bang Andre merespon positif apa yang disampaikan Bang Fahri? Bisa jadi ucapan Bang Fahri yang dijadikan status di medsos sebagai test the water. Apa yang diungkapkan Bang Andre malah mempersulit Gerindra di hadapan PKB. Karena yang sudah membangun kesepakatan berkoalisi sebelumnya adalah PKB. Akankah 4 parpol ini bakal terkunci dan menyulitkan gerak menghadapi Pilpres 2024 mendatang? Memang pada pemilu kali ini bisa disebut hanya PDIP yang paling tenang dan tidak terlihat kelabakan menghadapi Pilpres. Tentu kondisi PDIP bisa kita pahami. Bukan hanya karena kepiawaian Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjaga kondusivitas partai. Namun juga persyaratan pencapresan membuat parpol lain sibuk berakor-berak. Satu-satunya partai yang tidak perlu koalisi cuman PDIP. Dan mereka benar-benar diuntungkan. Bukan berarti mereka bebas dari isu. Beberapa kali isu menerpa PDIP tetap masih solid. Sementara parpol lain mencoba membuka koalisi. Hampir semua tidak ada progres signifikan. Koalisi perubahan yang mencalonkan Bapak Yohanes Anies Baswedan. Dan berisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sampai sekarang belum dideklarasikan secara resmi. Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, PAN, dan P3 tak kunjung mencalonkan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden mereka. Dan Gerindra, PKB mengalami hal yang sama. Bahkan terakhir kabarnya, Cak Imin menginginkan kursi capres juga. Jika parpol itu mau realistis, pilih merapat ke PDIP adalah opsi paling menguntungkan. Nanti jelang penutupan, pendaftaran capres dan cawapres hanya akan 2 pasangan calon. Kita sejak dini sebenarnya bisa memperkirakan siapa yang bakal jadi lawan capres cawapres dari PDIP. Pemilu 2014 dan 2019 bakal terulang, hanya akan ada 2 pasangan saja. Meski Pak Anies Baswedan paling duluan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden, belum tentu Nasdem siap menghadapi PDIP. Ditambah mereka harus bekerjasama dengan PKS yang secara habit atau lingkungan politik itu bagikan air dengan minyak. Tidak bisa menyatu. Pertanyaannya, apakah Pak Anies tidak tahu bahwa dirinya nggak akan benar-benar jadi capres koalisi perubahan? Pak Anies Baswedan sangat tahu dan memahami. Dia tidak akan berjuang bersama Nasdem di 2024. Kesediaannya diusung Nasdem sebatas memanfaatkan fasilitas Nasdem untuk berkeliling Indonesia. Di detik-detik akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres, Pak Anies akan menempati posisi cawapres koalisi baru
yang di dalamnya ada PKS. Jangan dikira kondisi 9 parpol pemilik kursi di DPR benar-benar akan terpisah menjadi 3 koalisi dalam satu parpol bertarung dalam Pilpres. Mereka akan memecah menjadi 2 koalisi besar, atau jika pun ada kemungkinan 3 koalisi, itu sangat kecil. Gambaran suasana pertarungan isu yang diangkat, pertarungan di medsos masih serupa dengan 2014 dan 2019. Dalam 10 tahun perjalanan pemerintahan Pak Jokowi, tidak banyak yang terjadi peleburan. Bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah maupun isu pergantian Menteri Nasdem itu hanya sesaat saja. Faktanya, menjelang penutupan pendaftaran capres, ia akan mengelompok kembali. Bedanya pertarungan 2024 tidak akan seketat dan sekeras 2014 dan 2019. Mayoritas masyarakat sudah lelah dan menarik diri dari keterlibatan debat di medsos. Sementara kalangan milenial, meski kesadaran politiknya tumbuh, mereka generasi yang tidak suka meributkan sesuatu yang tidak berimplikasi langsung ke mereka. Kalangan milenial hanya menyimak dan akan membuat keputusan siapa capres yang akan dipilihnya. Itu pandangan Om Ben, Ompong Yoben. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.